Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau yang kita kenal dengan Dato' Kalampayan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian, kita terlebih dahulu bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurbatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya illahi wa salihin wa syuhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan kajian kita di halaman 18 dari kitab Tuhfatur Raghibin. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari mengatakan, dan mereka itu adalah iktikadnya bahwa tafakkur itu terutama daripada berbuat ibadah. Padahal mengambil dalil mereka itu dengan hadis at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan, yakni tafakkur seketika itu terlebih baik daripada berbuat ibadah 70 tahun. Disangkanya bahwa murad daripada ibadah itu ibadah fardu juga, maka iktikad yang demikian itu kufur, sebab dilebihkan sunnah daripada fardu. Adapun murad daripada ibadah yang pada hadis itu yaitu ibadah sunat jua, yakni tafakkur sa'ah yang hasil dalamnya ma'rifah dan taubat dan ibrah, terlebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun yang tiada di dalamnya demikian itu. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau di dalam paragraf ini masih membicarakan tentang faham atau iktikad kaum Jabariyah. Ini masih iktikad atau keyakinan orang-orang Jabariyah atau kaum Jabariyah. Apa yang dibicarakan beliau di sini tentang tafakkur. Tafakkur itu para pemirsa maksudnya adalah berpikir, merenung sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau dibalik mengingat Allah dengan termenung, seperti itu. Jadi orang yang bertafakur itu adalah orang yang berpikir dengan berbagai hal yang dipikirkan yang hubungannya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar begitu dulu. Tadi ada dijelaskan oleh beliau, di dalamnya menghasilkan ma'rifat, taubat dan ibrah. Nah, para pemirsa yang jadi persoalan apa yang jadi persoalan di sini? Orang-orang Jabariyah mengambil hadis yang berbunyi at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanah. Orang yang berpikir atau bertafakkur seketika, sa'atan itu beliau terjemahkan seketika, terlebih baik daripada berbuat ibadah 70 tahun yang oleh orang-orang Jabariyah termasuk di dalamnya ibadah yang fardu. Jadi artinya orang cukup dengan tafakkur aja. Sa'ah sejenak lah. Beliau tidak menerjemahkan di sini 1 jam sa'ah itu. Sejenak atau seketika berpikir, tafakur, maka itu sudah lebih baik nilainya daripada ibadah 70 tahun termasuk di dalamnya ibadah yang fardu. Nah, ini yang jadi persoalan bagi beliau, bahwa tafakur
itu lebih baik dari ibadat 70 tahun, iya. Tapi kata beliau, kalau ibadahnya itu ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Jadi tidak bisa ibadah wajib itu dimasukkan ke dalamnya. Atau dengan kata lain, tafakur itu diperintahkan, sunat bertafakur, sementara yang wajib harus dilaksanakan. Jangan sampai dikalahkan yang sunat oleh yang wajib oleh yang sunat. Kira-kira begitu. Makanya beliau di sini mengatakan disangkanya bahwasanya murad daripada ibadat itu adalah ibadah fardu juga. Maka itikat yang demikian itu kufur sebab dilebihkannya sunat daripada fardu. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disandingkan perbuatan yang wajib dengan yang sunat, maka tentu semua kita sudah pakat ini. Yang fardu yang didahulukan, tidak bisa yang sudah didahulukan mengalahkan yang fardu. Yang fardu dulu baru kerjaan yang sunat. Sudah sempurna selesai yang fardu, maka yang sunat-sunat dikerjakan. Jangan orang siang malam melakukan perbuatan yang sunat, ibadah yang sunat, tapi yang fardu ditinggalkan. Misalnya seperti itu. Atau kadang-kadang kan ada goyonan kalau di bulan Ramadan itu. Ada penceramah, mubalik atau ulama yang menyampaikan. Banyak orang katanya tarawihnya luar biasa. Datang ke masjid beramai-ramai tarawih, tapi isanya nggak ikut. Katanya bercanda, tapi sebenarnya intinya adalah yang penting sembahyang isya dulu, baru melaksanakan salat tarawih. Apa ada orang yang ikut tarawih tidak isya? Wallahu a'lam. Apakah itu sekedar candaan atau memang benar? Tapi kadang-kadang memang mereka sedang asik-asik belanja dan segala macam, orang isya tidak ikut, nanti sudah sembahyang tarawih baru ikut, misalnya seperti itu. Nah, para pemirsa, persoalannya terletak pada soal fardu dikalahkan oleh yang sunat. Itu persoalan pokoknya di sini. Yang istilah beliau yang demikian itu adalah kufur. Tafakur itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakur itu memang disuruh oleh Nabi. Terlepas dari soal kualitas hadisnya di sini, tapi beberapa hadis memang menunjukkan keutamaan tafakur. Malah ada yang dikatakan tafakur, beberapa hadis mengatakan lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Kalau beliau ini sab'in, yang lain ada yang sittin, 60 tahun. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga pernah mengatakan ada yang lebih baik dari 1000 tahun. Bayangkan umur manusia aja jarang sampai 1000 tahun kecuali zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi saking luar biasanya nilai tafakur bisa melebihi ibadat. Namun ini masuk ibadat sampai ribuan tahun. Nah, ibadat itu ibadat apa? Ibadat yang sunat, yang di dalamnya tidak ada tafakur. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bandingan ya, sebagai bandingan soal nilai tadi, nilai tafakur yang sangat tinggi tadi, itu contohnya seperti ini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isya fi jama'atin faka'anna ma shalla nisfal laili, wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna ma shalla laila kullahu." Barang siapa sembahyang isya berjamaah seolah-olah dia sembahyang setengah malam, dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia sembahyang semalam suntuk. Ini fadilat namanya. Fadilat dari sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah. Nah, ini para pemirsa kaitannya tentu dengan perbuatan yang sunat. Ada orang setelah sembahyang sendirian tidak berjamaah pada waktu isya, lalu dia beribadat setengah malam, ibadat yang sunat. Imbang saja dengan satu kali orang sembahyang isya berjamaah, dia tidak melaksanakan lagi ibadat sunat sampai setengah malam. Atau subuh, ada orang yang salat subuh sendirian, tidak berjamaah salat subuhnya, tapi dia semalam suntuk, beribadat terus. Ibadat apa? Sunat apa wajib? Jawabannya ibadah yang sunat. Sampai waktu subuh sembahyang dia Allahu Akbar sendirian. Ada orang habis salat isya yang wajib nih dilaksanakan, kemudian dia tidur. Salat isya berjamaah udah nih, tidur. Nanti ya kalau dia bangun tengah malam bagus lah, sembahyang tahajud. Sampai subuh dia sembahyang subuh berjamaah. Maka nilai sembahyang subuh berjamaah itu adalah
seperti orang sembahyang semalam suntuk. Tapi sembahyang yang sunat, ibadah yang sunat. Kira-kira begitu gambarannya para pemirsa. Jadi tidak diartikan misalnya yang wajib juga masuk dalam sana, tidak. Nah, yang dinyatakan keliru iktikadnya orang Jabariyah ini adalah cukup dengan berpikir 70 tahun kita beribadat termasuk yang wajib, itu lebih rendah nilainya ketimbang berpikir hanya sesaat. Nah, ini yang dikatakan beliau, iktikad yang demikian itu adalah kufur sebab dilebihkan sunat daripada yang fardu. Pemahaman tentang tafakkur itu termasuk ibadah yang fardu, itu yang tidak benar. Maka beliau menjelaskan di sini, adapun murad daripada ibadat yang pada hadis itu yaitu ibadah sunat jua. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan lebih baik daripada ibadah 70 tahun itu kalau ibadatnya ibadah yang sunat, yakni tafakkur sa'ah, berpikir sejenak yang hasil dalamnya ma'rifat. Jadi yang tafakurnya bukan sembarang tafakur kata beliau. Tafakur yang bisa lebih baik dari ibadah sunat selama 70 tahun itu kalau hasil tafakur itu melahirkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berpikir kemudian dia melahirkan, kemudian lahir ya dari pikiran itu ma'rifat dan keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala yang makin kuat, nah itu. Jadi tafakurnya bukan tafakur sembarangan. Atau taubat, dia menelusuri misalnya memikirkan keadaan perjalanan hidupnya mulai dari sejak dia balik sampai sekarang misalnya, lalu dia ingat dosa-dosa yang banyak sekali yang sudah dia lakukan. Dari hasil pemikirannya itu, dari renungannya itu melahirkan taubat, dan dia berjanji bertekad dalam dirinya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama sampai akhir hayatnya. Nah, jadi tafakur yang membawa kepada taubat seorang manusia itu nilainya lebih baik daripada ibadat selama 70 tahun. Jadi beliau tidak mengingkari akan hadis ini. Benar aja, cuma yang jadi persoalan ibadatnya itu hanya ibadat sunat 70 tahun, tidak termasuk ibadat yang wajib. Itu aja yang jadi masalah. Atau yang ketiga misalnya pemikiran itu melahirkan ibroh, pelajaran. Jadi ada beberapa peristiwa yang terjadi misalnya baik yang dia alami sendiri atau dialami orang lain, dia berpikir ini tentu zikrullah sambil ingat pada Allah. Maka dia kemudian mendapatkan di sini ada kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makin takarub dia dengan Allah, makin dekat dia dengan Allah. Semua yang dia pikirkan itu bisa menyadarkan akan dirinya. Semua yang dia pikirkan dari peristiwa yang terjadi baik pada dirinya atau orang lain jadi pelajaran baginya, ibrah, membawa kepada arah yang lebih baik. Jadi pemikiran tafakur yang benar itu adalah tafakur yang bisa meningkatkan zikrullah, ingat pada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu para pemirsa gambarannya ya. Mungkin para pemirsa kita masih ingat ya ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Insya Allah pemirsa pernah mendengar ayat ini, bahkan mungkin ada di antara pemirsa yang hafal ayat itu terkait dengan masalah tafakur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab, bagi orang yang cendekia. Jadi artinya orang-orang cendekiawan, orang-orang yang pintar, orang yang berakal, orang-orang berpikir, itu akan melihat penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Ini akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, orang yang mau memikirkan itu. Nah, ini kan ada tafakur namanya para pemirsa di sini. Ada kata-kata li ulil albab. Siapa ulil albab? Itu adalah para cendekiawan yang menggunakan otaknya untuk berpikir. Yang dipikirkan penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, itu yang membawa kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya dari ayat 190 ini 191 surah Ali Imran itu Allah menjelaskan siapa itu ulul albab yang dimaksud. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini yang dimaksud dengan cendekiawan tadi, ulul albab tadi. Apa artinya? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah pada saat dia berdiri qiyaman, pada saat dia duduk wa qu'udan, dan pada saat dia berbaring wa ala junubihim. Jadi dalam setiap keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, yazkurunallah, mereka ingat pada Allah. Zikrullah itu karakter orang yang ulil albab. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan. Nah, ini tafakur namanya. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi ini para bisa dimaksudkan tentu saja bukan langit dan buminya saja, semua yang ada di dalamnya, isi-isinya, termasuk diri kita sendiri. Berpikir tentang diri kita, berpikir tentang tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah, betapa luar biasanya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan di tanah yang sama, dengan pupuk yang sama, dengan air yang sama, disiram, berbeda-beda tumbuh sesuai dengan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di situ. Ada yang masin, ada yang masam, ada yang manis, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya ketika dia berpikir, menggunakan otak untuk berpikir, ya tadi jadi ibrah tadi jadinya, makin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah semua yang Kau ciptakan ini sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak ciptakan ini menjadi sia-sia. Semua ada manfaatnya. Tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan itu yang sia-sia. Ini kesimpulan dari hasil tafakur mereka. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Tuhan, lepaskan kami dari siksa neraka. Nah, kalau ujungnya lepaskan kami dari siksa neraka, berarti dia taubat. Pemikiran yang menghasilkan taubat, pemikiran yang menghasilkan makrifat, pemikiran tafakur yang menghasilkan ibrah, pelajaran dari apa yang tadi dipikirkan. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkanlah ada waktulah sesekali, apakah tengah malam, apakah habis sholat, atau waktu kapanpun, merenunglah sedikit tentang ini. Tentang zikrullah, ingat pada Allah, termasuk penciptaan diri kita supaya kita ini makin dekat dan makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berpikir yang mendalam insya Allah menimbulkan kesadaran dalam batinnya. Dia melihat kesalahan yang pernah dia lakukan lalu ingin memperbaikinya. Dia sadar akan dosa yang pernah dilakukan lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dan tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau berpikir dengan baik, maka akan membawa kepada kebaikan pada diri yang bersangkutan. Karena itu maka sangat beralasan kalau at-tafakuru sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir satu saat saja itu lebih baik daripada ibadat selama 70 tahun. Ibadat yang mana? Sekali lagi, ibadat-ibadat yang sunnah, bukan ibadat-ibadat yang wajib. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik cendekiawan muslim itu memang perlu dikembangkan. Jadi orang tidak ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk amal. Orang tidak menggali ilmu, melakukan riset di sana sini hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi juga untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebut ada dua ini, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama ingat dulu zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Akan sangat keliru kalau orang siang malam melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian, tapi lupa zikrullahnya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ilmu mungkin dia dapat, tapi rahmat dan berkah dari Allah tidak akan dia dapat. Nah, orang cendekiawan muslim itu harus dua-duanya. Ingat pada Allah, tafakur untuk dirinya dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah dan tafakur. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan Allah hamba yang mau bertafakur. Sehingga kesadaran kita tentang diri kita itu selalu membawa kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hrujna min sulumatil wahmi wa akrimna bidul fahmi waftahna ababal ilmi wa zina bil ahlakil hasanah wa hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.